warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan gue Huda di Ahli Optimasi, karena mahir itu penting. Buat lo yang baru pertama kali kesini, channel ini membahas tentang self skill development. Jadi jangan lupa subscribe. Dalam video ini, gue lagi pengen ngomongin tentang bagaimana sih cara menjadi seorang pemimpin yang baik, atau yang biasa kita dengar dengan how to be a good leader. Ngomongin soal pemimpin, ini jadi salah satu fitrah kita sebagai manusia. Takdirnya manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tergantung bagaimana kita bisa menggali potensi tersebut. Terus kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari attitude hingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan yang harus diingat adalah setiap kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi skill ini pasti udah dimiliki. Hanya saja skill ini harus kita latih secara terus-menerus supaya kemampuan kita bisa terasah dengan baik dan menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah orang yang belajar dari kesalahan dan gak pernah berhenti untuk mempelajari hal baru yang berada di sekitarnya. Terlepas dari itu semua, ada beberapa hal yang perlu dipelajari supaya kita mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Bukan hanya karismatik, seorang pemimpin dituntut untuk selalu belajar dan mampu menerapkan. Menjadi seorang pemimpin itu artinya lo akan lebih sering berinteraksi dengan orang lain yang memiliki berbagai karakteristik, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Satu penilaian yang paling penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentang etikanya. Itulah kenapa sepintar apapun lo, tetap nggak akan terlihat sebagai pemimpin yang baik di mata orang lain kalau etikanya selalu menyimpang dari adab yang berlaku dalam suatu organisasi. Mulai dari kejujuran, perilaku, keberanian, sampai tanggung jawab. Pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Gak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Begitu pula seorang pemimpin. Dalam setiap ide dan gagasan yang lo keluarkan, pasti memerlukan kritik dan saran dari orang lain. Untuk itulah, lo selalu terbuka atas setiap masukan yang diberikan orang lain. Oh ya, ini bukan berarti setiap masukan harus diterima dengan mentah-mentah ya. Ada proses yang harus dilakukan supaya masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan yang meningkatkan kualitas dari ide dan gagasan yang udah dikomunikasikan sebelumnya. Pemimpin yang baik menjalin hubungan dengan orang lain. Sifatnya memang harus saling menguntungkan. Pikirin lagi tentang bagaimana jalan terbaik untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Karena orang lain akan selalu melihat apa manfaat yang mereka dapat kalau berada di bawah kepemimpinan lo. Bisa dalam bentuk materi, ilmu, ataupun hal yang lainnya. Bakalan terasa sulit kalau lo selalu memberikan informasi mengenai ide dan gagasan kepada orang lain yang cuma menguntungkan diri lo sendiri. Mungkin mereka bakalan terima untuk sementara, tapi lo gak berhasil untuk jadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Jadi seorang pemimpin gak harus selalu punya jabatan. Lo bisa mulai dari apa yang bisa lo kasih buat kelompok lo, dan mulailah untuk membaca keadaan lingkungan sekitar dengan baik. Kemudian lakukan komunikasi yang baik juga bersama tim lo. Jadi keberadaan lo itu bisa menawarkan solusi terbaik dalam setiap pemecahan masalah. Pemimpin yang baik memiliki wawasan yang luas dan gak pernah berhenti belajar. Mulailah untuk mempelajari banyak hal, jangan takut lo akan menjadi andalan dalam tim lo. Sebelum lo menjadi pemimpin dalam tim, pastikan dulu lo udah mengetahui setiap proses yang seharusnya bisa dijalankan dalam setiap bagiannya. Kalau gue sih belajar untuk sekedar cukup tahu aja, supaya wawasan gue semakin luas. Jadi nantinya setiap komunikasi yang terjadi antara lo sama orang lain akan selalu berjalan dengan baik. Semakin terbuka pikiran kita dengan pengetahuan lainnya, semakin mudah juga lo menemukan solusi untuk memecahkan satu masalah. Pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain. Sekali lagi, terlihat menonjol sebagai seorang pemimpin gak perlu tunggu sampai mendapatkan jabatan.
Semuanya akan bergerak begitu aja dan terlihat bahwa lo adalah pemimpin dalam kelompok tersebut. Kuncinya, jadilah orang yang aktif dan posisikan diri lo sebagai team player dalam kelompok tersebut. Satu perusahaan ataupun organisasi akan selalu mencari individu yang unggul, yang kolaboratif, dan dapat diandalkan dalam tim untuk dijadikan sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik itu nggak pernah menutupi kesalahannya. Cuma orang yang berjiwa besar yang bisa menjadi pemimpin. Karena jadi seorang pemimpin itu nggak semudah apa yang lo bayangin. Perlu mental yang kuat juga. Karena harus berani menanggung malu pada setiap kesalahan yang telah lo lakukan. Kalau lo jadi pemimpin, orang lain akan mengurangi rasa hormat sama lo kalau suatu waktu terjadi masalah yang lo tutupi sendiri, terus lo melemparkan tanggung jawabnya ke orang lain. Jangan pernah melakukan hal yang satu ini ya, karena bakalan jadi bumerang yang bakalan menyakitkan banget buat diri lo. Kalau lo menjadi seorang pemimpin, jangan pernah lupa untuk memberikan apresiasi sama prestasi orang lain, terutama bawahan lo. Pujian adalah kata-kata yang dinanti-nanti orang terhadap pencapaian yang telah mereka lakukan, terutama pujian dari pimpinan. Oleh sebab itu, jadilah pemimpin yang gak pernah melupakan prestasi bawahan lo. Kenapa? Karena setiap pujian yang dilontarkan oleh seorang pemimpin akan menjadi cambuk bagi siapapun untuk lebih semangat, baik dalam keadaan baik ataupun buruk. Terus kinerja tim lo akan selalu mengarah ke arah yang positif. Sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2015 mengenai alasan karyawan berhenti bekerja mendapatkan hasil bahwa 50% dari 7.200 orang resign karena merasa nggak dibutuhkan oleh pimpinan mereka. Karena itu, selalu perhatikan mereka dan berikanlah semangat yang lebih supaya tim lo nggak pernah kekurangan sumber daya manusia. Alasan karyawan resign karena pemimpin yang buruk emang terlihat sederhana dan banyak juga yang tahu. Tapi ternyata masih banyak yang melakukannya. Kalau nanti lo terpilih sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok, jangan menjadi bagian dari mereka ya. Pemimpin yang baik itu punya kecerdasan emosional yang tinggi. Terus cuma sedikit orang yang tahu bahwa menjadi pemimpin bukan cuma jadi orang pintar dalam berbagai bidang di sebuah perusahaan atau organisasi. Seorang pemimpin akan mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi kalau mampu mengatur ritme emosi mereka terhadap bawahannya, baik dalam masalah pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Pemimpin yang baik juga jarang terlihat ragu. Suatu ketika, lo sebagai pimpinan akan mendapatkan masalah dengan tingkat resiko yang tinggi. Pelajari dulu tentang bagaimana nada berbicara, bahasa tubuh, supaya tetap terlihat profesional dan gak ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Pergi dan minumlah secangkir kopi atau segelas air putih buat netralin rasa khawatir. Terus segera buat keputusan dengan bijak. Oke, sampai juga di akhir video kali ini. Yang perlu diingat, jiwa kepemimpinan berada dalam diri setiap orang. Cuman masalah waktu dan bagaimana cara lo mengembangkan potensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Udah siap untuk jadi seorang pemimpin terbaik? Merasa kesulitan? Terus berusaha dan lakukan yang terbaik ya. Lo juga harus simak terus channel YouTube-nya Ahli Optimasi untuk mendapatkan berbagai tips dalam pengembangan kemampuan lo. Oke, sampai di sini dulu. Terus belajar dan tambahkan ilmu lo sampai mahir ya. Karena mahir itu penting.